Nanti ada pulau kita dicaplok. Nanti ada lautan kita dicaplok. Kenapa? Di sekitar pulau itu banyak minyak, banyak gas. Di lautan itu banyak minyak. Ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Ya, jadi ini kadang-kadang sangat sulit karena banyak orang-orang pintar di Indonesia. Waduh, untuk apa pertahanan? Ya kan? Pertahanan ini syarat untuk kesejahteraan. Ya, rakyat butuh kesejahteraan, tapi rakyat juga harus butuh keamanan. Selama ini yang menjadi kesulitan Bapak menjadi Menteri Pertahanan itu apa, Pak? Saya kira kesulitan, tantangan itu pasti ada. Ya, memang di Indonesia ini ada budaya yang saya lihat, ya ini sudah nggak tahu dari mana menaul, terutama para birokrasi. Ya, kita butuh birokrasi yang baik, kita butuh birokrat. Tapi ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi pameo ya. Kalau di Indonesia ini, apalagi di banyak birokrasi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Ya kan? Kenapa kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin sederhana? Ya, tapi presiden marah-marah gitu loh, ya kan? Ya kadang-kadang susah itu. Saya kebetulan ya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi pertahanan itu adalah suatu bidang, suatu sektor yang sangat penting dalam bernegara. Ya. Bahkan menurut saya dan menurut Undang-Undang Dasar, ya, dalam tujuan nasional kita pertama, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah, ya kan? Jadi melindungi ya itu fungsi pertahanan. Jadi yang pertama disebut loh, sebelum tujuan nasional kedua, ketiga dan keempat, ya. Jadi ini artinya apa? Memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya, Betul. ya. Rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi. Tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah, tanpa bumi, kan begitu. Jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita dari ancaman dari luar, dari negara asing. Negara asing tapi sering memakai orang dalam. Ya, jadi kita juga nggak bisa bilang, kita jaga perbatasan saja. Nah, dalam hal ini, masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahasiaan, itu sangat penting. Jadi, salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara, kan begitu. Ya kan? Saya nggak boleh cerita, kekuatan kita segini, kita akan begini, kita akan beli alat ini, itu nggak benar. Nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik, akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya pada saatnya saya akan bicara, ya. Tapi intinya itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak bicara, tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting, ya. Dan selalu ini dilema, yang mana duluan? Ya, keamanan atau kesejahteraan? Ya kan, mau aman atau mau kaya? Ya kita mau dua-duanya. Tapi yang mana dulu? Coba pikirkan. Kalau kita mau kaya, tapi nggak aman, ya kekayaan kita diambil. Betul. Kan begitu? Betul. Untuk apa kita bangun, tapi tidak aman negara? Ya, ini kunci. Banyak negara sekarang sedang debat tentang ini. Yang mana duluan? Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ya ini banyak negara loh di seluruh dunia, bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan. Kalau tidak aman, nggak mungkin sejahtera. Sampai kita lihat negara
Amerika Serikat, negara yang katakanlah saat ini dianggap terkuat dan memang terkuat, anggaran pertahanannya itu adalah untuk banyak waktu 60% dari seluruh APBN mereka untuk pertahanan. Ya, sekarang turun 50%. Sekitar 50% dari seluruh APBN Amerika untuk pertahanan. Bayangkan. Ya, kalau Singapura, kalau tidak salah sepertiga. Negara yang hanya, ya negara itu kan sebesar Bogor sebetulnya kan. Ya kan? Jumlah penduduknya 5 juta orang. Tapi mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30% anggaran APBN-nya 30% untuk pertahanan. Ya, kemudian dari produk nasional, produk GDP yang disebut orang, produk domestik bruto ya, totalitas itu mereka sudah Singapura saja 3% dari GDP mereka. Kalau kita nggak sampai 1%. Ya ini yang saya ingin taruh dalam konteks ya. Yang mana duluan, security or prosperity? Menurut banyak orang, untuk apa you prosperity, you bangun, nanti ini dicuri orang. Ya kan? Nanti ada pulau kita dicaplok. Nanti ada lautan kita dicaplok. Kenapa? Di sekitar pulau itu banyak minyak, banyak gas. Di lautan itu banyak minyak. Ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Betul. Ya, jadi ini kadang-kadang sangat sulit karena banyak orang-orang pintar di Indonesia, waduh untuk apa pertahanan? Ya kan? Yo, pertahanan ini syarat untuk kesejahteraan. Ya, rakyat butuh kesejahteraan tapi rakyat juga harus butuh keamanan. Selama ini yang menjadi kesulitan Bapak menjadi Menteri Pertahanan itu apa, Pak? Saya kira kesulitan, tantangan itu pasti ada. Ya, memang di Indonesia ini ada budaya yang saya lihat, ya ini sudah nggak tahu dari mana menaut. Terutama para birokrasi, ya kita butuh birokrasi yang baik, kita butuh birokrat. Tapi ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi pameo ya. Kalau di Indonesia ini, apalagi di banyak birokrasi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Ya kan? Kenapa kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin sederhana? Ya, tapi presiden marah-marah gitu loh, ya kan? Ya kadang-kadang susah itu. Kalau Anda tanya kesulitan ya menghadapi mental-mental semacam ini, ya kan? Jadi di depan siap Pak, di belakang ya kan nanti Anda cari alasan pandai-pandai itu banyak ya pejabat Indonesia banyak pandai mencari 200 alasan untuk mengatakan tidak. Ya kan? Tidak bisa Pak, atau sulit menurut peraturan yang bikin peraturan kan manusia gitu loh, ya kan? Iya. Tapi ya itu kita selalu mencari regulasi untuk membelenggu diri kita sendiri. Jadi ini kalau ditanya kesulitan, tapi ya kita sabar, kita atasi, kita lobby, kita kasih penjelasan kan gitu ya. Setiap tantangan harus dihadapi ya Pak. Iya. Lalu ke depannya tapi ya kadang-kadang ya benar-benar ya kita juga mengecewakan lah gitu ya. Ada pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak berpikir bangsa gitu, berpikir hanya sektornya saja dan sebagainya. Tapi ya. Sejauh ini komunikasi dengan para menteri ataupun para pejabat yang para menteri baik ya, baik. Tapi juga saya kira mereka juga menghadapi gitu, ya kan.